Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku kelas 7, hari ini untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, mari kita membahas tentang paragraf narasi. Mari kita mulai. Pengertian paragraf narasi adalah paragraf yang mengisahkan suatu kejadian atau peristiwa secara kronologis dalam kesatuan waktu tertentu dengan mengutamakan adanya perilaku perbuatan aktif dari tokoh yang disertai ilustrasinya. Penulisan berusaha membawa pembaca larut dalam cerita sehingga seolah-olah mereka melibatkan dan mengalami sendiri peristiwa tersebut. Secara umum, paragraf narasi mempunyai beberapa ciri, yaitu menguraikan atau mengisahkan suatu peristiwa. Yang kedua, menyajikan atau membangun alur. Yang ketiga, mengutamakan faktor kronologis atau waktu. Yang keempat, menggali sumber ide dari kejadian nyata atau pengembangan imajinasi fiktif. Pola paragraf narasi ini, satu, berdasarkan jenis kronologisnya, ada kronologis waktu dan ada kronologis peristiwa. Berdasarkan sumber ide, paragraf narasi ini ada ekspositoris dan ada narasi sugestif. Paragraf narasi kronologis waktu, yaitu paragraf yang mengutamakan tinjauan pada urutan waktu terjadinya peristiwa. Hal ini mengakibatkan paragraf menjadi tidak menarik atau membosankan. Di sini ada contoh dari paragraf narasi kronologis waktu. Di sini dijelaskan atau diceritakan, pada pagi buta saat matahari masih jauh tersembunyi, ia sudah berangkat menuruni bukit dengan sebakul sayuran di punggungnya dengan harapan ketika matahari terbit sudah bertemu dengan pedagang di pasar. Tidak banyak yang diharapkan, beberapa lembar ribuan sudah cukup untuk keperluan hari itu, tanpa menghiraukan kelelahannya. Ketika matahari mulai naik, ia menuju ladang dan panen menjelang sore. Ini adalah kronologis waktu di mana dia mulai menuju ladang pada matahari mulai naik dan kembali pada menjelang sore. Lalu paragraf narasi kronologis peristiwa ini mengutamakan tentang urutan dan menariknya peristiwa. Sangat berbeda dengan tadi ya. Di sini banyak kejutan, baru dilanjutkan ke hal-hal yang kurang penting sebagai penjelasan. Di sini ada contohnya. Akhirnya bom itu meledak dan menghancurkan perkampungan mereka. Semua hancur berkeping tanpa sisa. Tidak ada lagi benda yang masih utuh. Suasana hening dan sunyi seperti tanpa kehidupan. Hanya asap yang masih mengepul di mana-mana. Tidak satupun manusia yang masih hidup tampak di tempat itu. Suasana hening kian mencekam saat tercium kematian. Ini adalah contoh dari paragraf narasi kronologis peristiwa. Lalu paragraf narasi ekspositoris ini menyampaikan mengenai tentang kejadian berdasarkan penalaran kita. Bertujuannya untuk menambah pengetahuan si pembaca. Narasi ada dua narasi ekspositoris ini, ada yang umum dan ada yang khusus ya. Namun di sini dijelaskan secara umum. Di sini ada contohnya, bisa kalian lihat juga. Seperti biasa, ibu bangun pagi-pagi sekali, membereskan kamar, menyiapkan sarapan pagi, merebus air, membuat susu dan teh, lalu mencuci beras dan memasukkannya ke rice cooker. Selain itu, memotong sayuran dan meracik bumbu, dan aroma masakan ibu mulai tercium. Ini adalah contoh dari narasi ekspositoris umum. Lalu yang khusus, di sini ibu jelaskan, ibu tambahkan, kalau yang khusus ini berdasarkan tentang kejadian yang istimewa yang dialami seseorang atau masyarakat. Peristiwa ini mungkin hanya terjadi satu kali dalam kehidupan seseorang dan tidak pernah terulang. Contohnya seperti Ais. Ini cerita tentang Ais yang merasa tidak tenang dan gelisah. Semua pelajar di sekolah tidak ada yang masuk dalam pikirannya. Ketika bel berbunyi, tanda pelajaran hari itu berakhir. Ais langsung mengemasi peralatan sekolahnya dan buru-buru pulang.
Sesampainya di rumah, Ais kaget. Rumahnya penuh orang dan keheranan. Ais masuk ke dalam rumah dengan diantar oleh tantenya. Ia masuk ke dalam kamar ibunya. Di dalam kamar itu, ibunya telah terbujur di atas tempat tidur tak bergerak. Seketika Ais jatuh pingsan. Ini adalah narasi dari ekspositoris khusus. Lalu paragraf narasi sugestif adalah paragraf yang berdasarkan imajinasi. Si penulis memberikan makna dan peristiwa atau kejadian ini dalam kehidupannya. Paragraf ini sering ditemukan pada novel, cerpen, atau roman. Nah, di sini ada contoh dari paragraf narasi sugestif. Demikianlah ia berpikir tentang pada suatu petang. Ketika matahari hampir terbenam, ia duduk di kebun di belakang rumah. Sedangkan anak laki-lakinya bermain di tempat itu. Mariamin yang berumur 12 tahun ini lagi mengerjakan pelajaran yang dibawanya dari sekolah. Tampak anak-anak mengambil sepotong kayu, hendak memukul kupu-kupu yang hingga pada sekuntum bunga melati. Akan tetapi dengan sebentar itu juga ia berlari lalu menangkap tangan anaknya. Ini adalah paragraf narasi sugestif. Lalu apa saja langkah-langkah dalam menyusun paragraf narasi? Pertama, kalian harus memilih topik yang menjadi dasar penceritaan. Yang kedua, mengumpulkan materi sebagai bahan uraian. Yang ketiga, menetapkan pola pengembangan dan bahan yang untuk kalian ceritakan. Yang keempat, menyusun kerangkai paragraf berupa gagasan dasar dan gagasan penjelasan. Yang keempat, mengembangkan kerangka paragraf menjadi beberapa kalimat yang padu sehingga tersusun sebuah teks narasi atau paragraf narasi. Lalu ada yang terakhir adalah menyunting paragraf narasi. Yang pertama, proses berkarya hendaknya diakhiri dengan penyuntingan. Hal ini penting dilakukan agar karyamu semakin bagus. Yang kedua, oleh karena itu, setelah menulis paragraf narasi, lakukanlah penyuntingan. Apakah ada yang salah, apa bahasanya ada yang tidak baik. Hal-hal yang perlu disunting adalah penggunaan ejaan, kosakata, tata bahasa, ketepatan isi, dan pola paragraf. Untuk hari ini dalam bab 2 ini saja yang bisa Ibu dapat sampaikan dan jelaskan. Semoga kalian menyimak. Dan untuk hari ini tidak ada tugas, hanya materi saja. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.